Pemirsa, kita ke informasi masih berkaitan dengan kereta api di mana perizinan pembelian kereta api bekas dari Jepang untuk menggantikan 10 hingga 12 rangkaian KRL yang sudah harus diremajakan di tahun 2023 masih tersendat di tingkat kementerian. Hal ini menuai polemik lantaran nasib 200.000 penumpang KRL terancam terlantar karena tidak terlayani. Komuter Line atau KRL Jabodetabek menjadi salah satu moda transportasi umum andalan sebagian besar warga ibu kota dan daerah-daerah penyangganya. Sehingga KRL Jabodetabek harus siap melayani penumpang setiap hari dengan nyaman dan tepat waktu. Untuk memenuhi standar pelayanan maksimum atau SPM, PT KCI selaku pengelola KRL mau tidak mau harus meremajakan beberapa armadanya. Ada sekitar 10 hingga 12 rangkaian KRL yang sudah harus dipensiunkan di tahun 2023 dan PT KCI harus segera memesan KRL baru atau bekas sebagai penggantinya. Namun belum disetujuinya kenaikan harga KRL Jabodetabek oleh Menteri Perhubungan dan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan aliran dana tunai PT KCI tidak memadai apabila harus mengganti rangkaian kereta tersebut dengan KRL baru buatan PT Inka. Ditambah lagi, PT Inka baru dapat mengakomodasi KRL paling cepat di tahun 2025. Oleh karena itu, PT KCI memilih alternatif membeli kereta bekas buatan Jepang yang dapat tersedia dalam waktu yang lebih cepat dan harganya lebih murah. Masalahnya, hingga saat ini Kementerian Perindustrian masih menolak memberikan surat rekomendasi untuk PT KCI yang harus diajukan kepada Kementerian Perdagangan untuk izin impor kereta bekas dari Jepang. Padahal, apabila terjadi pengurangan rangkaian kereta karena habis masa kerjanya, dapat mengganggu mobilitas masyarakat. Menurut pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen Agus Pambagio, dengan hilangnya rangkaian kereta tersebut berpotensi membuat nasib 200.000 penumpang KRL terlantar di stasiun seluruh Jabodetabek. Terlebih lagi di stasiun-stasiun transit seperti stasiun Manggarai, yang bahkan saat ini sudah sangat padat di jam-jam sibuk. Saya bilang kalau begini caranya satu-satunya jalan kita harus menghadap ke presiden. Itu yang sedang harus kita usahakan. Karena kalau tidak, ketika nanti sebentar lagi kereta itu harus dibuang atau harus dipensiunkan, itu nanti 200.000 orang minimal itu akan teronggok di stasiun-stasiun kereta itu perharinya loh ya. Nah, jadi kalau itu tidak terselesaikan, berat. Masyarakat turut menyayangkan polemik ini, sebab mereka merasa bahwa pemerintah seharusnya dapat mempercepat proses perizinan pembelian rangkaian KRL baru demi kelancaran operasional moda transportasi utama bagi mereka tersebut. Mereka juga berharap pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan kepadatan yang saat ini saja sudah terjadi di stasiun-stasiun transit, terutama di Manggarai. Mudah-mudahan pemerintah juga mengevaluasi kembali biar mempercepat untuk mengeluarkan izin agar moda transportasi ini bisa berjalan lebih lancar lagi. Jadi harapan saya ya pemerintah agak sedikit diperhatikan juga lah, karena semakin banyak kereta mungkin semakin kepadatan mengurang. Pemerintah diharapkan dapat segera memberi solusi terkait polemik perizinan impor KRL agar mobilitas warga yang biasa menggunakan KRL tidak terhambat. Dari Jakarta, Fadila Syarafina, Joy Adinugroho, MGN.